Kita berjumpa lagi, kali ini dalam materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Tapi sebelumnya kalian harus ingat dulu tentang materi pecahan di kelas 4. Waktu di kelas 4, kalian telah memahami bahwa 1/2, 1 ini adalah merupakan pembilang. Dan angka 2 adalah penyebut. Masih ingat ya? Jadi yang atas adalah pembilang, yang bawah adalah penyebut. Oke, sudah ingat. Sekarang yang kedua yang perlu kalian ingat, kalian juga pernah mempelajari tentang pecahan senilai. Pecahan senilai, contohnya Bu Ayu di sini ada bilangan ya. Ada suatu pecahan. Pecahannya misalnya 2/3. 2/3, lalu ada soal titik-titik per titik-titik. 2/3. Nah, untuk di 2/3 ini jadikan pecahan yang senilai. Bisa juga kalian menggunakan cara seperti ini. 2 kali 2 sama dengan seperti ini ya. Jadi sama-sama dikalikan 2. Hasilnya berapa? 4/6. Berarti 2/3 sama dengan atau senilai dengan 4/6. Misalnya ada kejadian lagi seperti ini. 1/4 sama dengan 1/4 sama dengan titik-titik per 32. Bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, kalian harus melihat dulu 4 ini kira-kira dikali berapa supaya bisa menjadi 32. Nanti bagaimana dengan 1? Nah, satunya akan mengikuti hasil perkalian yang sudah dilakukan oleh 4. Jadi misalnya kita harus tahu dulu 4 kali titik-titik sama dengan 32. Berapa? Ayo. 32 dibagi 4 itu berapa? Ya, 8 ya. 8. Jadi ini nanti kita akan membaginya, mengalikannya dengan 8. 1/4 sama dengan 1/4 kali 8 sama dengan 32. Nah, satunya karena kita di sini sudah tahu bahwa 4-nya dikalikan 8, yang 1 juga ikut. 1 dikali 8 sama dengan 8/32. Satu soal lagi ya. Misalnya
2/5 sama dengan 30. Nah, untuk menyelesaikannya masih ingat 30 dibagi 5 sama dengan 6. Berarti 5 dikali 6 sama dengan 30. Jadi, untuk yang atasnya 2 dikali 6 juga. Jadi 12. 2/5 sama dengan atau senilai dengan 12/30. Nah, sekarang kita akan mulai melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan ya. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan yang berpenyebut sama. Konsepnya adalah untuk menjumlahkan atau mengurangi ya pecahan harus berpenyebut sama ya. Penyebutnya harus sama. Nah, ini konsep penting yang perlu diingat anak-anak. Jadi sebelum melakukan penjumlahan atau pengurangan pecahan, ini yang perlu diingat. Penyebutnya harus sama. Ingat tadi ya, yang penyebut ya. Misalnya, jika ada soal seperti ini, 2/3 ditambah 4/3. Udah. Bisakah kalian tahu penyebutnya adalah angka? Ya, benar. Penyebutnya adalah angka 3. Di pecahan yang pertama, penyebutnya 3. Pecahan kedua, penyebutnya juga 3. Berarti kita tidak perlu menyamakan lagi penyebutnya. Langsung saja kita jumlahkan. Tapi hati-hati menjumlahkannya, bukan yang atas dijumlah yang bawah ya. Seperti ini dulu. Per 3. Penyebutnya sama, dan jumlahkan langsung 3. Setelah itu, langsung saja yang atas dijumlahkan. 2/4 sama dengan 6/3. Sampai sini dulu. Ini sudah benar. Lalu pengurangan sekarang. Bagaimana dengan pengurangan? 9/11 dikurangi 4/11. Gimana jika seperti ini? Coba kalian perhatikan dulu. Bagaimana dengan penyebutnya? Apakah sama? Iya, penyebutnya sama. Di pecahan pertama 11, di pecahan kedua juga 11. Jadi langsung saja kita tulis 11. Sudah tidak usah pusing ya. Karena penyebutnya sama. Nah, lalu yang atasnya 9 dikurangi 4. Hasilnya adalah 5. 5/11. Jadi 9/11 dikurangi 4/11 adalah 5/11. Paham ya sampai sini ya? Sekarang kita akan melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Misalnya, Bu Ayu punya pecahan 1/2 ditambah 1/3 sama dengan titik. Nah, ini tidak boleh langsung kalian mengerjakan ya, misalnya langsung kalian kerjakan
2/5. Ini salah ya. Tidak boleh. Harus diapakan dulu? Kita samakan penyebutnya karena penyebutnya berbeda. Bagaimana caranya untuk menyamakan penyebut? Nah, ini ada 2 cara ya. Yang pertama, kita harus tahu dulu KPK. KPK dari 2 dan 3. Nah, ingat KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi misalnya 2 itu 2. Lalu kelipatan 2, 4. Ditambah 2 lagi, 6. 8, 10, dan seterusnya. Lalu untuk 3, 6, betul, 9, 12, dan seterusnya. Nah, KPK-nya kita bisa mengambil yang bilangan sama antara 2 dan 3 yang paling kecil. Ya, berapa jika kalian lihat ya? Apakah ada angka yang sama? Ya, ini ya, 6 ya. Jadi 2 dan 3 KPK-nya adalah 6. Kita masukkan di sini tadi 1/3 ditambah 1/2. KPK-nya 2 dan 3 tadi adalah 6. Nah, di sini yang penting sekarang perhatikan baik-baik ya. 6 ini harus dibagi penyebut dulu ya, dibagi penyebut, baru nanti dikalikan pembilang. Perhatikan ya, 6 itu untuk masing-masing pecahannya harus dibagi pembilang, dibagi penyebut lalu dikalikan pembilang. Nah, mari kita mulai. 6 dibagi 3, 6 dibagi 3 ada berapa? 2 ya. 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Begitu juga ini, 6 dibagi 2, 3 ya, dikali 1 hasilnya adalah 3. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya. Ini 5/6. Satu lagi supaya kalian jelas. 2/5 ditambah 1/4. Kalian lihat dulu KPK-nya. Mari kita cari KPK-nya. 5, 10, 15, 20, 25. Yang 4, 8, 12, 16, 20. Nah, yang sama, ada yang sama? Ya, 20 dan 20. Berarti ini nanti 2/5 ditambah 1/4 sama dengan ini per 20 ya. Ingat caranya tadi, 20 dibagi 5 dikali 2 ada berapa?
20 bagi 5, 4. 4 kali 2, 8. Yang ini 20 dibagi 4, 5 dikalikan 1, berarti 5. Hasilnya adalah 13/20. Ini kita menggunakan cara yang KPK ya. Bisa juga dengan perkalian silang. 2/5 sama tadi ya, 2/5 ditambah 1/4. Ini bagi yang sudah mahir bisa menggunakan cara seperti ini. Ini dikalikan dulu. 2 kali 4 sama dengan 8. 5 kali 1 ditambahkan. 5 kali 1 sama dengan 5. Lalu ini dikalikan juga. 5 kali 4 sama dengan 20. Hasilnya adalah 13/20. Kita lihat apakah sama dengan hasil sebelumnya. Sama ya, 13/20. Sekarang kita akan melakukan operasi pengurangan pecahan yang beda penyebut. Tadi kan yang pertama sudah penjumlahan ya. Misalnya Bu Ayu punya 5/6 dikurangi 1/4. Oke, 5/6 dikurangi 1/4. Apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Ya, betul. Kita harus menyamakan penyebutnya dengan mencari apa? K, P, K. Ingat ya, yang dicari adalah KPK-nya. Kita lihat. 6 sama dengan kelipatannya 6. Lalu 6 tambah 6, 12. 12 tambah 6, 18. 24, 30 dan seterusnya. 4, kelipatan 4, 4, 8, 12, 18. Keliru 18 nya keliru ya. 16, 20 dan seterusnya. Kita lihat, adakah bilangan yang sama yang paling kecil? Ya, kita sudah punya angka berapa? Ya, 12 ya. 12 berarti KPK 4 dan 6 adalah 12. Oke. Tadi saya tulis soalnya lagi ya, 5/6 dikurangi 1/4. KPK-nya tadi berapa? 12. Berarti karena dikurangi, kita sudah punya ya, 12. Nah, sekarang masih ingat? 12 dibagi penyebutnya, dibagi 6. 12 bagi 6 berapa? 2 ya. 2 lalu hasilnya dikalikan 5. 2 kali 5, 10. 12 dibagi 4 ada berapa? 3 ya. 3 dikalikan 1 sama dengan 3. Nah, tinggal kita kurangi saja 12. 10 dikurangi 3 adalah 7. 7/12. Kita buktikan dengan metode silang ya. 5/6 dikurangi 1/4. Perkalian silang. 5 kali 4,
20 dikurangi 1/6. 1 kali 6 dikurangi 6 per 6 kali 4 24. 20 dikurangi 6 14 per 24. Jika kita sederhanakan 14 per 24, jika kita sederhanakan dibagi 2 ya, misalnya dibagi 2, hasilnya 14 bagi 2 7 dan 24 bagi 2 12. Apakah sama hasilnya 7/12? Ya, sama ya hasilnya 7/12. Tapi cara yang perkalian silang ini anak-anak harus sudah paham cara menyederhanakan pecahannya seperti ini. Oke, mudah ya. Oke. Terima kasih. Dikerjakan tugasnya di Google Classroom ya. Kalian pasti bisa.